Baiklah teman-temanku semua, kita akan melanjutkan prosesnya lagi apa yang telah kita lakukan tahap sebelumnya. Sekarang ini teman-teman, kita akan mencoba melakukan tahap-tahap untuk selanjutnya. Jadi ini teman-teman, ini setelah saya pindahkan material kita kemarin yang ada di pirek, kita pindahkan kepada wadah plastik ini, karena saya sudah juga bilang sebelumnya bisa terjadi pecah apabila kita menggunakan kimia yang kita lakukan saat ini. Jadi baiklah teman-teman, sekarang kita akan melakukan tahap berikutnya. Kemarin kita menambahkan garam. Kepada material kita ini. Setelah kita tambahkan garam dan kita menunggukan reaksinya kemarin teman-teman ya. Jadi garam ditambah dengan air aki, maka dia itu akan menjadi HCl. Begitu teman-teman. Jadi sekarang wadah kita ini wadah dalam proses HCl. Nah, udah kita tunggukan dengan waktu sesuai dengan yang kita gunakan. Sekarang kita melanjutkan kepada tahap berikutnya. Tahap berikutnya adalah proses untuk melarutkannya lagi teman-teman. Nah, jadi kemarin kita membuang pengotor-pengotornya. Jika pengotornya tuh udah kita rasa udah habis, dan kita melanjutkan kepada tahap yang berikutnya. Tahap berikutnya ini kita akan melarutkan material kita ini dengan menggunakan aqua regia. Jadi di tahap ini teman-teman, bisa kita menggunakan dua alternatif. Yang pertama, kita bisa melanjutkannya dengan proses asam, dan juga bisa dilanjutkan dengan proses basah. Nah, jadi sekarang karena ini kita menggunakan awalnya asam, kita lanjutkan aja dulu dengan asam. Nanti kita buatkan juga, insya Allah kalau ada waktu, dari HCl ini bisa kita melanjutkannya dengan menggunakan basah. Kalau dengan menggunakan basah, ada cara tersendiri. Setelah dia tuh di dalam material kita ini udah dengan HCl, ada beberapa tahap lagi yang harus kita lakukan untuk ke proses basah. Nah, gitu teman-teman. Jadi karena ini kita membuatnya dulu dengan asam, nanti kita proses ini dulu dengan asam. Nah, jika sudah ada nanti waktu dan juga ada kesempatan, nanti saya buatkan juga dari HCl ini bagaimana dia nanti kita memprosesnya dengan sistem basah. Jadi untuk persiapannya aja teman-teman, kita hanya menambahkan nitrit aja teman-teman. Kita menambahkan nitrit lebih kurang 30 ml. Jadi kemarin material kita berjumlah 100 ml, 100 gram, ditambah juga botol satu lagi 100 gram, pirek yang satu lagi juga 100 gram, berarti berjumlah 300 gram. Ini udah kita campurkan di sini semua teman-teman ya. Kita campurkan sebanyak 300 gram. Ini teman-teman, 300 gram. Sedikit aja di bawahnya itu yang hitam di bawah teman, sedikit aja. Nah, airnya kemarin ini air kayanya, air dari kimia kita ini. Nah, itulah yang ada. Jadi sekarang tinggal kita proses melarutkannya aja lagi teman-teman.
proses dalam pelarutan. Jadi ini yang akan kita lakukan saat ini. Jadi kita menyiapkan ini teman-teman ya. Kita menyiapkan nitrit. Ini yang akan kita kasihkan nanti ke dalam. Setelah kita lakukan prosesnya nanti menggunakan nitrit, dan itu akan menjadi air raja. HCl ditambah dengan nitrit, dia itu akan menjadi air raja. Nah, jadi kemarin dari garam dicampur dengan air aki, dia itu akan menjadi HCl. HCl dicampur dengan nitrit, dia itu akan menjadi air raja atau aquaria, bahasa sekarang kita ini. Nah, baiklah teman-teman, kita coba aja memasukkannya ini sebanyak 30 ml. Jadi inilah yang akan kita lakukan sekarang. Kita lakukan aja teman-teman ya, kita coba masukkan perlahan-lahan. Nah itu teman, terjadi reaksi. Kita tunggu ke reaksinya teman-teman ya. Kita coba aduk. Kita tutup lagi teman-teman ya. Nah ini nanti dia akan mengeluarkan asap. Nah setelah kita melakukan proses seperti ini teman-teman, kita tunggukanlah sampai material ini betul-betul telah larut logamnya. Nah nanti kalau kita kira nanti prosesnya udah mulai menurun, kita nanti tambahkan nitrit sedikit lagi. Nah begitu teman-teman. Jadi kalau kita cek nanti air kayanya sudah mengandung logam emas, baru nanti kita lakukan penyaringan. Nah, jadi nanti cara prosesnya bagaimana nanti apabila material di dalam air kaya ini sudah larut emas atau belum. Kita coba melakukannya dengan cara yang akan datang. Ada beberapa macam cara untuk menguji kandungan logam emas yang ada di material air kaya. Baiklah teman-teman, kita tunggukan ini sampai betul-betul larut logam mulianya, baru kita lanjutkan lagi nanti kepada tahap berikutnya.